Halo semuanya. Belakangan ini ada sebuah klaim yang lagi rame banget di internet. Dan jujur aja, ini cukup bikin resah. Terutama buat para orang tua kita, para lansia, dan juga keluarga yang peduli. Klaimnya tuh kedengerannya serem banget. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah klaim tersebut dengan kepala dingin ya. Kita pisahkan mana fakta, mana klaim yang menyesatkan, supaya kita semua bisa menikmati buah-buahan dengan tenang, tanpa rasa was-was. Nah, ini dia nih biang keladinya. Klaim yang bilang ada 7 buah yang paling buruk buat lansia di atas umur 60. Kalimat kayak gini yang seringnya dilempar gitu aja tanpa ada penjelasan ilmiahnya, tentu bisa bikin kita jadi khawatir dan takut yang nggak perlu kan? Tapi pertanyaannya, bener nggak sih klaim ini ada buktinya? Yuk kita selidiki bareng-bareng. Oke, jadi misi kita sekarang adalah melihat tuduhan ini dengan jernih. Kita kenalan dulu nih, buah apa aja sih yang sering jadi tersangka dalam misinformasi ini. Penting banget buat kita tahu siapa aja yang dituduh sebelum kita cek alibinya. Ini dia daftarnya, ada nanas, pisang, anggur, semangka, jeruk, apel hijau, dan mangga. Buah-buahan yang kita semua kenal, bahkan mungkin jadi favorit kita sehari-hari kan? Tuduhannya juga nggak main-main loh. Mulai dari katanya bikin nyeri sendi, bikin kaki berat, sampai memicu peradangan kronis di tubuh. Wah, kedengarannya serius banget. Tapi, eits, tahan dulu. Jangan langsung percaya. Kita lihat dulu datanya bilang apa. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal adu nih, antara mitos yang beredar dengan fakta ilmiah dari setiap buah yang tadi disebutin. Kita akan bongkar satu persatu, biar kita tahu apa kata sains yang sebenarnya. Kita mulai dari nanas. Mitosnya bilang nanas itu bikin radang sendi. Faktanya, justru kebalikannya. Nanas itu punya senjata rahasia, namanya bromelain. Bromelain ini adalah enzim yang super kuat. Dan dari banyak penelitian, terbukti punya efek anti-inflamasi alias anti-radang. Jadi dia ini kerjanya malah bantu meredakan peradangan di sendi kita. Alih-alih bikin sakit, nanas justru berpotensi bantu mengurangi rasa nyeri. Lanjut, pisang. Dituduh bikin kaki jadi berat dan gula darah melonjak. Kenyataannya gimana? Kalau porsinya wajar, pisang itu justru bagus buat metabolisme. Kalium di dalamnya itu penting banget buat jaga keseimbangan elektrolit tubuh kita. Mineral-mineral yang bantu saraf dan otot kita kerja dengan benar. Gini deh, kaki berat atau bengkak itu seringnya bukan karena pisang, tapi lebih karena masalah lain, misalnya kebanyakan garam atau ada gangguan ginjal. Sekarang anggur. Tuduhannya, fruktosa atau gula buah di dalam anggur bisa bikin asam urat. Nah, ini poin yang penting banget buat dipahami. Fruktosa yang ada di minuman manis kemasan itu memang beda ceritanya. Tapi membandingkan itu dengan fruktosa di buah utuh, itu ibarat ngebandingin knalpot motor sama sepeda. Sama-sama di belakang, tapi efeknya beda jauh. Anggur itu datang dalam satu paket komplit. Ada serat yang bikin penyerapan gulanya lambat, plus antioksidan super bernama resveratrol yang justru bagus banget buat kesehatan pembuluh darah kita. Terus semangka gimana? Katanya bikin bengkak dan gula darah naik drastis. Nah, di sini kita perlu tahu bedanya indeks glikemik sama beban glikemik. Walaupun indeks glikemik semangka lumayan tinggi, beban glikemiknya yang hitung jumlah karbohidrat per porsi itu ternyata rendah. Artinya efeknya ke gula darah nggak se-ekstrim itu. Plus, semangka punya L-citrulline yang tugasnya bikin pembuluh darah kita lebih rileks jadi aliran darah lebih lancar. Jadi, semangka itu justru bantu hidrasi dan kesehatan sirkulasi darah. Jeruk dituduh bikin nyeri sendi. Wah, ini sih mitos yang memutarbalikkan fakta banget. Jeruk itu kan terkenal kaya vitamin C. Dan vitamin C ini adalah bahan baku utama buat produksi kolagen. Kolagen itu ibarat lem super di tubuh kita yang ngebangun jaringan sendi, tulang rawan, dan kulit. Jadi dengan ngasih bahan baku buat si lem ini, jeruk itu justru mendukung kesehatan sendi, bukan malah merusaknya. Lanjut ke apel hijau. Katanya bikin kram dan peradangan. Sampai sekarang, nggak ada tuh bukti ilmiah kuat yang nyambungin apel hijau sama kram kaki. Yang ada malah sebaliknya. Apel hijau itu kaya akan pektin. Ini sejenis serat larut yang bagus banget buat pencernaan. Terus ada juga polifenol, antioksidan alami yang melindungi sel-sel tubuh kita. Keduanya ini sangat bermanfaat buat mendukung metabolisme dan jaga kesehatan pembuluh darah. Terakhir, si manis mangga. Sering banget dapat julukan bom gula. Memang sih mangga itu manis, tapi jangan lupa dia juga sumber vitamin A, vitamin C, dan berbagai polifenol yang tugasnya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Jadi, masalahnya itu bukan di buah mangganya, tapi lebih ke seberapa banyak kita makannya sekali duduk. Kuncinya cuma satu, porsi. Dan ini jadi jembatan yang pas banget buat poin kita berikutnya. Oke, setelah kita patahkan mitos-mitos tadi satu persatu, sekarang kita sampai di kesimpulan utamanya. Ini adalah inti dari semua pembahasan kita.
fokusnya sekarang bergeser. Bukan lagi buah apa yang salah, tapi bagaimana cara makan buah yang benar. Nah, ini dia pesannya. Sederhana, tapi dalam banget maknanya. Nggak ada buah yang otomatis jadi jahat atau berbahaya. Yang jadi penentu itu adalah konteksnya. Seberapa banyak porsinya, kapan kita makannya, kita makan barang apa, dan gimana kondisi kesehatan tubuh kita. Ingat ya, kuncinya adalah konteks. Tentu aja, setelah tahu masalahnya di mana, kita harus cari solusinya. Sekarang kita akan bahas beberapa tips praktis yang bisa langsung Anda coba. Kita mulai dari mengenali dulu kesalahan-kesalahan umum yang sering kita lakukan tanpa sadar. Ini dia, 3 kesalahan yang paling sering terjadi. Pertama, mengganti makan malam misalnya cuma dengan semangkuk besar buah. Kedua, mikir kalau udah makan buah berarti nggak perlu lagi makan sayur. Dan ketiga, kebiasaan makan buah sebagai pencuci mulut pas perut lagi penuh-penuhnya setelah makan besar. Mengenali kesalahan ini adalah langkah pertama untuk jadi lebih baik. Lalu gimana dong cara yang benar? Oke, saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Pertama, coba deh makan buah sebelum makan besar, atau pas perut lagi kosong sebagai camilan. Ini bantu penyerapan nutrisinya jadi lebih optimal. Kedua, kalau mau dijadikan camilan, coba pasangkan buah dengan sumber protein atau lemak sehat. Contohnya sama yogurt tawar atau segenggam kacang almond. Kombinasi ini bantu gula darah lebih stabil. Ketiga, selalu utamakan makan buah utuh yang dikunyah, bukan yang di jus. Proses mengunyah itu penting buat ngasih sinyal kenyang ke otak dan kita dapat seratnya. Keempat, sadari kalau buah itu juga karbohidrat. Jadi perhatikan porsi totalnya dalam sehari, jangan berlebihan. Dan yang kelima yang paling penting, sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Kalau Anda punya kondisi medis tertentu seperti diabetes, wajib konsultasi dulu dengan dokter atau ahli gizi. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pesan yang kuat ini. Jangan gampang termakan sama klaim yang nakut-nakutin tanpa dasar. Buah itu anugerah dari alam yang manfaatnya luar biasa kalau kita konsumsi dengan cara yang tepat. Yang sering jadi masalah itu bukan buahnya, tapi cara kita memasukkannya ke dalam pola makan kita sehari-hari. Jadi pahami konteksnya, kenali tubuh Anda sendiri, dan selalu gunakan akal sehat dalam memilih makanan. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Tetap kritis, tetap sehat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.